Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurdin, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas proyek video mata kuliah Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pilar dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar menjadi pedoman agar proses pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan keterampilan peserta didik. Salah satu tokoh pendidikan nasional yang memberikan landasan penting bagi pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, Ingar Sosum Tulodo, yang berarti di depan memberikan teladan. Seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga hadir bersama peserta didik untuk memberikan motivasi dan dorongan. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang berarti dari belakang memberikan dukungan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berkembang secara mandiri, sementara guru berperan sebagai pembimbing. Di era digital saat ini, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan. Namun menghadapi berbagai tantangan, kemajuan teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Pembelajaran dapat dilakukan secara daring, informasi dapat diakses dengan cepat, dan berbagai media digital tersedia untuk mendukung pendidikan. Sebagai contoh dalam pembelajaran daring, prinsip Ingar Sosum Tulodo dapat diterapkan ketika guru menunjukkan etika penggunaan teknologi yang baik, seperti menggunakan sumber informasi yang valid dan berkomunikasi secara santun di ruang digital. Prinsip Ing Madya Mangun Karso terlihat ketika guru aktif mendampingi peserta didik melalui platform pembelajaran online, memberikan motivasi serta menciptakan suasana belajar yang interaktif meskipun tidak berada dalam satu ruang kelas. Sedangkan prinsip Tuturi Handayani dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri, mencari referensi dari berbagai sumber digital, dan mengembangkan kreativitas melalui teknologi. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital, penyebaran informasi yang tidak benar, serta penggunaan media sosial yang kurang bijak. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi karakter peserta didik apabila tidak diimbangi dengan pendidikan moral dan nilai-nilai keagamaan. Sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, saya merasakan bahwa nilai-nilai Ki Hajar Dewantara sangat sejalan dengan pendidikan pesantren. Para kiai dan ustadz memberikan teladan dalam akhlak dan kedisiplinan sebagai bentuk Ingar Sosum Tulodo. Saat proses belajar berlangsung, para guru mendampingi dan memotivasi santri untuk terus belajar sebagai wujud Ing Madya Mangun Karso. Sementara itu, ketika santri diberi kepercayaan untuk mengembangkan kemampuan berdiskusi atau berdakwah di masyarakat, hal tersebut mencerminkan prinsip Tuturi Handayani. Menurut saya, ketiga pilar pendidikan tersebut dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter yang kuat, beretika, bertanggung jawab, dan mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital dengan menggabungkan kemajuan teknologi dan pendidikan karakter. Kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun keterangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.